Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ni'amahu zahiratan wa batinah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jamaah, kajian ba'da subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita semua berupa rahmat yang di sana mencakup nikmat kesehatan, waktu luang, yang dengan itu semua Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kaki kita, menggerakkan hati kita untuk datang melaksanakan salah satu di antara kewajiban yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah dan kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan amalan kita yang kita lakukan pada hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan dan memperkenankan yang kemudian dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan yang diterima, amalan sholih sebagai bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan bekal amalan-amalan sholih yang di dalamnya mencakup ibadah-ibadah mahdhah maupun ibadah-ibadah sunnah, dan di sana juga mencakup amalan tentang thalabul ilmi, yaitu menggali ilmu, mengkaji ilmu, yang kesemuanya itu dalam upaya untuk meningkatkan kualitas dan mutu keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini saya akan menyajikan tema tentang sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu ada beberapa hal yang kemudian menjadi pertanyaan kita. Bagaimana bentuk daripada sholawat itu kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Lalu bagaimana sholawatnya Allah Subhanahu wa taala kepada
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berikut bagaimana sholawatnya para malaikat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam yang mendasari dari bab tema kita pada pagi hari ini itu pada surah Al-Ahzab surah 33 ayat 56. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, ini ayat sebagai dasar pijakan kita pada pagi hari ini membahas tentang bab sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya inna sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan para malaikatnya yusalluna bersolawat alan nabi kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima, bersolawatlah kalian kepada alaihi, kepada Nabi, wasallimu taslima, ya, dan ucapkanlah dengan penghormatan yang baik kepadanya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini di dalam ayat ini ada 3 yang kita akan kaji, yaitu di dalam ayat ini jelas disebutkan Allah sendiri itu bersolawat kepada Nabi. Yang kedua, para malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Dan yang ketiga, ayat ini mengandung perintah kepada kaum muslimin, orang-orang yang beriman, untuk bersolawat pula kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tentu saja para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi titik pembahasan kita itu di sini adalah bagaimana bentuk sholawatnya Allah kepada Nabi dan bagaimana bentuk daripada sholawatnya para malaikat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bagaimana bentuk daripada sholawatnya orang-orang muslim yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, itu sholawatnya dalam bentuk yang bagaimana. Nah, ini yang kita akan bahas bersama. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud ayat tersebut adalah bahwa Allah Ta'ala mengabarkan kepada hamba-hambanya tentang kedudukan seorang hamba dan nabinya di sisinya di atas langit, yaitu Allah Ta'ala memujinya di sisi para malaikat muqarrabin, dan para malaikat pun bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan penduduk alam bawah bumi untuk mengucapkan sholawat dan salam kepadanya agar menyatu antara pujian penghuni alam, yaitu penduduk langit, dan alam bawah seluruhnya, yaitu penduduk bumi. Para jamaah yang dirahmati Allah, tentu saja bahwasanya ayat ini mengandung makna bahwa kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu maqamah mahmudah, kedudukannya itu sangat terpuji, tinggi. Sehingga sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala itu bersolawat kepada Nabi. Ya. Dan kemudian para malaikat pun
bersolawat kepada Nabi, serta Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh umat manusia yang beriman kepada Allah dan Rasulnya untuk melakukan solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang digarisbawahi tentang bagaimana bentuknya solawat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi dan solawatnya malaikat kepada Nabi, serta solawatnya orang-orang beriman kepada Nabi, itu pada kalimat yusalluna 'alan nabi. Ada kalimat yusallu dari kata sholla. Artinya bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini disolawati, didoakan. Karena makna daripada sholat itu sendiri adalah doa. Sebagaimana sholat yang kita lakukan, mulai dari berdiri takbiratul ihram sampai pada kita mengucapkan salam terakhir, itu semuanya berisi tentang doa. Nah, makna yang menjadi bab pembahasan kita pada pagi hari adalah sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Pada ayat tersebut memiliki makna bahwa solawat Allah Ta'ala kepada Nabi adalah dengan pujiannya. Allah senantiasa memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bentuknya adalah sebuah pujian, ya, kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tentu pujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini disaksikan oleh para malaikat. Sebegitu agungnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga dalam halaqah majelis para malaikat, di sana Allah Subhanahu Wa Taala memuji hambanya yang bernama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala di tengah-tengah majelis para malaikat. Sedangkan sholawat malaikat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu berisi tentang doa para malaikat kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan berupa rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan makna daripada sholawat. Ini bisa dibuka di dalam kitab terjemah tafsir Al-Quran Ibnu Katsir jilid 7 halaman 324. Dan makna kalimat dari sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat untuk Nabi pada ayat tersebut bermakna bahwa Allah Subhanahu Wa Taala bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah memberikan dan atau mencurahkan rahmat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi makna solawat Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama adalah Allah Subhanahu Wa Taala memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pujian yang agung di hadapan para malaikatnya. Dan yang kedua, makna solawat Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mencurahkan rahmat, mencurahkan kasih sayangnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bentuk sholawatnya Allah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sholawat malaikat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah malaikat senantiasa memintakan ampunan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala berupa ampunan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebuah bentuk penghargaan ganda, yaitu satu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan rahmat, curahan kasih sayang
dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus Allah Subhanahu wa taala senantiasa meliputi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ampunannya, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dikenal memiliki sifat maksum, yaitu terpelihara dari perbuatan dosa. Nah, ini adalah bentuk daripada sholawat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus sholawatnya para malaikat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalimat hai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima, hai orang-orang beriman bersolawatlah, ini satu bentuk perintah, ya. Jadi kita membiasakan diri kita ini senantiasa bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena solawat yang kita sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini akan berbuah kepada kita, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat kepada kita pada hari di mana dibangkitkan manusia dari alam barzakh. Itu memiliki makna bahwa orang-orang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkan salam penghormatannya. Itu makna yang terkandung di dalam ayat ini adalah perintah Allah kepada kita kaum mukminin untuk bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan melafadzkan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Ini adalah merupakan ucapan ini ada yang salah, ini haknya bukan hak besar, ini hak kecil. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad, ya. Yang artinya ya Allah anugerahkan rahmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini haknya hak kecil, ini bukan hak besar. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makna yang terkandung di dalam solawat, bentuk solawat Allahumma sholli ala Muhammad itu memiliki sebagian ulama mengartikan lafaz tersebut dengan arti ya Allah agungkanlah dia di dunia dengan mengangkat namanya. Jadi namanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, ya, sampai kapanpun di dunia ini akan tetap diagung-agungkan, ya, keberadaan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ada orang dari orientalis di dalam menulis buku tentang orang-orang yang terbaik di dunia itu, ya, menempatkan posisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai manusia yang terbaik nomor satu. Ini satu bentuk pengagungan, ya. Satu bentuk pengagungan kalimat Allahumma sholli ala Muhammad itu memiliki satu bentuk pengagungan di dunia. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengagungkan nama beliau. Kemudian juga memiliki makna Allahumma sholli ala Muhammad itu memiliki makna memenangkan dakwanya, melanggengkan syariatnya. Ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa mendalamnya makna sholawat ini. Ya, sampai-sampai di dalam makna sholawat Allahumma sholli ala Muhammad itu terkandung makna memenangkan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini sudah terbukti bahwasanya Islam, ad-dinul Islam ini dimenangkan di atas agama-agama lainnya sebagai bentuk dari proses dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sudah selayaknya kita kaum muslimin untuk memberikan penghargaan yang terbaik kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan senantiasa melafadzkan sholawat kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di akhirat dengan pertolongannya berupa syafaat.
ya, kepada umatnya, melipatkan gandakan pahala serta memberikan kedudukan terpuji. Ini tidak main-main. Ya, jadi sebagai bentuk balasan kepada orang-orang mukmin yang senantiasa membiasakan dirinya untuk bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu orang-orang mukmin kelak akan mendapatkan syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat peristiwa dahsyatnya dibangkitkannya manusia dari alam kubur, dan di saat itu tidak ada pertolongan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hak izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan syafaat kepada umatnya yang senantiasa bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya ambilkan dari kitab terjemah tafsir Al-Quran Ayatul Ahkam As-Sobuni jilid 2 halaman 467 sampai halaman 468. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hal sholawat Allah taala kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa pemberian rahmat dan ampunan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa dijumpai dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 43. Ini bisa dibuka nanti ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi yusolli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima." Ini artinya para jamaah, huwa dia Allah alladzi yang yusolli memberikan sholawat alaikum kepadamu, wa malaikatuhu dan para malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, liyukhrijakum minadh-dhulumati untuk mengeluarkan kalian minadh-dhulumati dari kegelapan ilan nuri kepada cahaya berupa Islam, wa kana bil mu'minina rahima, dan dialah Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang kepada orang-orang beriman. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga memiliki makna tentang pengagungan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga ini juga memiliki makna kandungan bahwasanya sholawat yang dimaknai di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 43 ini juga memberikan satu makna Allah Subhanahu wa taala mencurahkan berupa rahmat kepada manusia-manusia yang senantiasa memberikan atau senantiasa bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan para malaikatnya memohonkan ampunan untukmu. Di sini bisa berupa ampunan Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia yang senantiasa bersolawat kepada Nabi. Ya. Dan sebagai bentuk balasan Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang senantiasa bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengeluarkan manusia itu dari cahaya kebodohan, dari kegelapan, dari kejahiliaan kepada cahaya Islam yang menuntun manusia itu kepada pengetahuan, kepada kebaikan, atau kepada ad-dinul Islam. Ini saya ambil dari terjemah kitab tafsir Jalalain halaman 423. Pengantarnya adalah Profesor Dr. Muhammad Al-Humayis. Ya, ini saya ambilkan dari kitab, dan referensi ini semua saya memiliki kitabnya sebagai acuan yang saya sebagai bentuk tulisan saya. Ya. Kemudian yang kedua, ada syubhat pertanyaan
Ini sering yang disampaikan kepada orang-orang yang ghairu Islam, itu pertanyaan itu sederhana, tetapi jika kita tidak bisa menjawab, ini juga akan menjadi sebuah syubhat ya bagi keyakinan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa syubhat pertanyaannya itu? Kalau Allah Ta'ala dan malaikatnya sudah bersolawat atas Nabi, maka apa perlunya kita bersolawat kepada Nabi? Nah, ini pertanyaan, dan ini saya yakin pertanyaan ini ada, ya, pertanyaan ini ada, dan pertanyaan itu bukan dari saya yang menampilkan dalam tulisan ini, tapi ini saya ambil di dalam kitab terjemah tafsir Al-Quran Ayatul Ahkam As-Sobuni jilid 2 halaman 466. Di situ telah ditulis ada subhat pertanyaan, kalau Allah Ta'ala dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi, lalu untuk apa kita bersolawat kepada Nabi? Maka jawaban yang disampaikan oleh Imam As-Sobuni di dalam kitab beliau jilid 2 halaman 466, beliau mengatakan solawat kepada Nabi itu bukan lantaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerlukan atau membutuhkan solawat kita. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak butuh dengan sholawat kita. Karena kalaulah seandainya Nabi memerlukan sholawat dari kita, tentulah sholawat dari malaikat pun tidak ada gunanya, sebab Allah Ta'ala sudah memberikan sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Kedudukan yang paling tinggi adalah Allah. Maka tidak perlu makhluknya berupa malaikat dan manusia ini bersolat kepada Nabi, karena cukup sholawat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bukan di situ makna dari pertanyaan itu disampaikan, tapi di situ adalah merupakan satu bentuk perwujudan kita mengagungkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu satu bentuk perwujudan, satu bentuk perwujudan berupa pengagungan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hal yang mana pada firman Allah Ta'ala sebagaimana di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 56 di atas itu terdapat kalimat ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkan salam penghormatan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu mempunyai kandungan perintah. Ya, sekali lagi bahwa hukum asal perintah itu adalah wajib. Ya, kalau di sana ada kalimat shollu, bersolawatlah kalian. Ini suatu perintah. Ya, karena hukum perintah dalam sebuah kaidah fikih itu menunjukkan khitabnya adalah wajib. Ya. Sedangkan khitab daripada larangan aslun nahyi litahrimi. Hukum asal dari larangan itu adalah haram. Kebalikan, maka hukum asal dari perintah itu adalah wajib. Ya. Itu memiliki makna para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mempunyai kandungan perintah untuk bersolawat dan mengucapkan salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu disyariatkan di dalam seluruh waktu, dan kebanyakan para ulama mewajibkannya di dalam sholat. Ya, jadi dalam saat kondisi apapun, ya, sholawat ini sebagai bahan zikir kita kepada Allah. Jadi dalam setiap saat dan keadaan, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita membiasakan diri kita itu, selain kita membiasakan lisan kita untuk memperbanyak istighfar, ampunan kepada Allah, maka jangan lupa kita memperbanyak sholawat kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyak sholawat. Ya. Ini menunjukkan apa? Dalam setiap saat dan keadaan kita diperintahkan untuk memperbanyak sholawat.
Tetapi sebagian para ulama, kebanyakan ulama mewajibkannya di dalam sholat. Artinya apa? Ya, ini menunjukkan bahwasanya kalau sholawat tidak dilakukan pada waktu sholat, pada saat at-tahiyat, ya, awal maupun at-tahiyat terakhir, maka sebagian di kalangan para ulama memandang bahwasanya sholatnya dipandang tidak sah. Maka harus sholawat. Ya. Di sini menunjukkan para jamaah yang dirahmati Allah, hukum sholawat ini termasuk hukum yang disyariatkan di dalam ad-dinul Islam, dan kita diperintahkan untuk membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam setiap waktu dan keadaan. Ini saya ambil di dalam kitab terjemah tafsir Al-Quran Taisirul Karimur Rahman fi Kalamil Mannan, jilid 5 halaman 646. Penulisnya adalah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Ini bisa nanti dilihat di dalam kitab ini jika panjenengan ada memiliki kitabnya. Adapun perintah agar kita mengucapkan salam penghormatan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada Quran surah Al-Ahzab ayat 56 itu mengandung pengertian umum. Ya, apa pengertian umum yang dimaksud di dalam surah Al-Ahzab ayat 56 itu? Bahwa salam kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mencakup keselamatan kepada syariat dan sunnah-sunnah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, dan keselamatannya dari campur tangan orang-orang yang mempermainkan agama. Jadi sholawat ini memiliki makna yang mendalam. Ya. Kalau di sana memiliki makna memenangkan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka di sini memiliki makna bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga syariat Islam ini, akan menjaga sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu sudah terbukti dalam sejarah tarikh Islam, sudah terbukti. Ditemukannya banyaknya beredarnya hadis-hadis palsu. Karena hadis-hadis palsu itu dibuat oleh orang-orang yang hendak mencederai syariat Islam, yang hendak mencederai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga orang-orang yang memiliki rasa dengki terhadap dakwah Islam itu mereka mencoba menandingi dengan membuat apa? Hadis-hadis palsu. Hadis-hadis palsunya itu kemudian dibuat. Ya. Dibuat. Maka sholawat ini mengandung makna yang agung, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala menjaga sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari keselamatannya dari campur tangan orang-orang yang mempermainkan agama. Itu sudah banyak kejadian itu. Ya, di media sosial itu betapa orang-orang yang istihza, berolok-olok kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa Al-Quran, berupa penghinaan terhadap nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu selalu dibalas tunai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, beberapa waktu yang lalu beredar di media sosial itu orang yang paling benci terhadap syariat Islam, ya, senantiasa mengolok-olok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecelakaan, meninggal sebelum diberikan kesempatan untuk taubat, diambil Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang tragis. Ya, ada yang kemudian mencederai Al-Quran dengan jalan membakar Al-Quran. Ketika Al-Quran itu sudah dibakar dalam posisi sudah akan terbakar, itu Allah Subhanahu Wa Taala langsung membalas tunai. Bagaimana balasan Allah secara tunai? Belum sampai Al-Quran itu terbakar, Allah Ta'ala memerintahkan api makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala itu untuk membakar tangannya orang yang membakar Al-Quran. Ini satu bentuk penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap syariat Islam. Ya, dalam bentuk kita untuk senantiasa memperbanyak sholawat kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini saya ambil di dalam kitab terjemah Syarah Mumti jilid 3 halaman 127. Penulisnya adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala.
Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga ini adalah saya tampilkan di sini ya sebagai salah satu bentuk penegasan ya tentang penyebutan lafadz sayyidina pada sholawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini saya sampaikan demikian supaya jelas dan gamblang. Ya, bahwasanya lafadz sayyidina ini ya telah dibahas di dalam kitab-kitab para ulama. Ya, dalam hal tersebut menambahkan lafadz sayyidina. Sayyidina itu memiliki makna penghulu kami. Pada sholawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bentuk pengagungan serta pujian kita kaum muslimin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hal itu sesuai dengan sabda Nabi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini hadisnya sahih. Ya, ada sebuah hadis dan ini hadisnya sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Itu adalah menisbahkan kalimat sayyid. Ya. Di sana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Ana, aku, sayyidu waladi Adam." Aku ini adalah sayyid, penghulu anak Adam yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Aku ini adalah penghulu anak Adam pada hari kiamat. Wa awwalu may yanshaqqu anhul qabru wa awwalu syafi' wa awwalu musyaffa. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku ini adalah penghulu anak Adam, sayyid. Pada hari kiamat, orang pertama yang bangkit dari kubur, orang pertama yang memberikan syafaat. Jadi yang nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan konteks hadis ini, nanti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang pertama kali yang akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kubur. Orang pertama yang memberikan syafaat dan orang pertama kali diberi hak untuk memberikan syafaat. Ini satu bentuk pengagungan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini saya ambil di dalam kitab terjemah Minhajul Muslim, pedoman hidup Muslim, pada halaman 43. Penulisnya adalah Dr. Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Para jamaah yang dirahmati Allah, adapun sholawat kepada Nabi di luar sholat, ya, adapun sholawat Nabi di luar sholat maka sah dengan lafadz apa saja. Yang menunjukkan sholawat dengan syarat tidak terkandung lafadz yang dilarang syariat, seperti bersikap berlebih-lebihan atau lafadz-lafadz yang menempatkan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu layaknya kedudukan Allah Azza wa Jalla. Ya, ini tidak boleh. Karena memang tidak ada makna berlebih-lebihan di dalam kalimat sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina, itu tidak ada kandungan berlebihan di sini. Maka dibolehkan untuk bersolawat dengan menambahkan lafadz sayyidina dengan catatan di luar sholat. Ya, di luar sholat. Kalau di dalam sholat sudah jelas, sudah ada perintah, ada contoh dari Nabi SAW, tidak ada penambahan sayyidina. Ya. Maka di luar sholat, dalam konteks di luar sholat, kita tidak menjalankan ibadah sholat, maka mengucapkan lafaz kalimat sayyidina dibolehkan. Ya, dibolehkan. Karena memang hanya kalimat sholawat yang tidak ada lafaz sayyidina itu hanya ada di dalam bab perkara sholat. Adapun di luar sholat boleh kita untuk mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina. Ya. Allahumma, ya Allah, sholli ala sayyidina Muhammad, ya Allah, turunkan, curahkan rahmat kepada penghulu kami, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini dikuatkan lagi ya dalam lajnah daimah lil ifta
Lajnah Daimah ini adalah lembaga, kalau di Indonesia ini majelis ulamanya di Saudi itu ada namanya Lajnah Daimah lil Ifta, yaitu komisi fatwa ulama besar Saudi Arabia. Dalam fatwanya ya ini ada sebuah korespondensi yang menanyakan mana yang lebih benar ketika menyebut Rasulullah SAW mengucapkan Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad atau Sallallahu alaihi wasallam. Lajnah Daimah lil Ifta menjawab, masalah ini longgar, boleh menyebutkan Muhammad Sallallahu alaihi wasallam atau Sallallahu ala sayyidina Muhammad wasallam karena beliau adalah sayyid seluruh manusia, dan ini kita akui. Nabi Sallallahu alaihi wasallam itu sayyidnya Pak, cucu Adam, penghulunya. Sehingga ketika menisbahkan kalimat sayyidina itu dibolehkan. Karena memang tidak ada kandungan berlebih-lebihan kepada pengagungannya kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Lajnah Daimah lil Ifta memberikan satu jawaban yang jelas dan gamblang di sini, menunjukkan bahwasanya boleh ya, menyebut bersolawat kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat ala sayyidina. Ya, karena memang diakui bahwa Nabi Sallallahu alaihi wasallam adalah sayyidnya seluruh manusia, penghulunya manusia. Sedangkan dalam sholat ini perlu diperhatikan, hendaknya mencukupkan yang sudah diajarkan oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam, sebab ibadah dibangun di atas ittiba dan mengikuti dalil atau tauqif. Ya. Jadi ibadah ini sudah jelas. Ya. Mulai kita berdiri takbiratul ihram sampai salam itu harus at-tauqif. Harus sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak diperkenankan di dalam sholat kita itu kemudian ada penambahan sayyidina. Ya, maka sayyidina ini hanya dibolehkan di luar konteks sholat, boleh. Ya. Kemudian Lajnah Daimah juga ditanya apakah diperbolehkan ketika kita bicara tentang Rasulullah SAW menyebut Sayyidina Muhammad pada selain yang sudah ada dasarnya seperti sholawat Ibrahimiyah atau selainnya. Lajnah Daimah menjawab, mereka menjawab sholawat kepada Rasulullah SAW dalam tasyahud ya tidak ada, atas pengetahuan kami lafaz Sayyidina ya dalam lafaz tasyahud itu tidak ada ya. Demikian juga dalam azan dan iqamah tidak ada ya. Penambahan kalimat sayyidina itu tidak ada, karena sudah pakem syariat Islam ini. Sesuatu yang ubudiyah itu semuanya sudah pakem tauqif. Tauqif itu adalah mencukupkan diri kita kepada contoh dan perintah dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak akan dijumpai. Karena memang hadis-hadis yang ada dan sahih di dalam hal kalimat pengucapan sholawat di dalam sholat atau dalam tahiyat kita itu tidak dijumpai kalimat penambahan sayyidina. Ini kan sudah dijawab ini. Jadi Nabi Ibrahim itu adalah sholawat Ibrahimiyah yang ada di dalam sholat. Adapun di luar sholat itu boleh juga untuk menambahkan sayyidina Ibrahim. Wala ali sayyidina Ibrahim boleh. Tetapi di dalam masalah sholat kita mencukupkan untuk apa yang telah diajarkan oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Saya sampai situ saja ya. Dan sehingga tidak memakai lafaz sayyidina dalam hal ini karena tidak ada contohnya dalam hadis-hadis yang sahih
yang telah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada para sahabatnya tentang tata cara bersolawat, azan dan iqamah. Juga karena ibadah adalah tauqifiyah sehingga tidak ditambahkan padanya yang tidak disyariatkan Allah Azza wa Jal. Adapun mengucapkan kata Sayyidina pada selainnya tidak mengapa. Berdasarkan sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, Anna sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala, ya, ini dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwasanya konteks kalimat Sayyidina itu dibolehkan dilafadzkan di luar sholat, ya, ini di luar sholat. Jadi mohon saya minta kepada para jamaah untuk ini yang saya sering jumpai, ya. Kalau ono kalimat Sayyidina kok gak nyuna. Itu hendaknya ucapan-ucapan begini ini menunjukkan, mohon maaf, menunjukkan ketidaktahuan tentang kedudukan kalimat Sayyidina itu. Ya, kalau kita ada orang bersolawat Allahumma sholli ala Muhammad dalam situasi di luar sholat, kita jawab Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad Sayyidina Muhammad, tidak mengapa, ya. Yang menjadi persoalannya kan orang-orang yang seolah-olah dia itu mengerti kemudian menjustifikasi kalau ada kalimat Sayyidina itu seolah-olah kok gak nyuna, padahal itu nyuna. Dan itu ada hadisnya, karena lakopnya ana Sayyidi walidai Adam itu sudah jelas. Aku ini loh penghulunya anak cucu Adam, sehingga dinisbahkan kalimat na dari dhamir nahnu sayyidina kepada penghulu kami, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, boleh, ya. Ya. Ini kaidah fikih al aslu fil ibadah at tauqif wala ya'budullaha illa bima syara'a. Prinsip ibadah itu adalah at tauqif. Tauqif itu mencukupkan terhadap syariat yang Allah Ta'ala telah perintahkan kepada kita, yang dicontohkan oleh Nabi. Terus gak usah kamu tambah-tambahi dalam perkara ubudiyah, ya, yang sudah ada contohnya. Seperti sholat sudah ada contohnya, sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak ada penambahan lafadz Sayyidina. Adapun di luar sholat dibolehkan untuk menambahkan lafadz Sayyidina, ya. Ini saya ambil di dalam buku Ilmu Ushul Fikih halaman 59, penulisnya Profesor Dr. Haji Budi Abdullah MAG, Pak Budi, ya, profesor. Ini yang ini saya jadikan referensi saya. Jadi ya, monggo kalau misalnya saya buku ini semua ada sebagai sebuah bentuk penguatan dalam dalil tulisan saya. Bagaimana teks lafadz sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau pada saat tasyahud? Nah, ini yang saya sampaikan tadi, bahwa ada seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada Nabi menanyakan, ya Rasulullah, bagaimana saya bersolawat kepada kamu? Ya opo carane? Bagaimana cara kami bersolawat kepadamu ya Rasulullah? Kemudian Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, faqala qulu Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ini kok anu ya, apa namanya, kayaknya sistem fontnya ini ada trouble. Muhammad di sini tertulis H besar, padahal hanya H kecil. Ya. Artinya bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kami telah mengetahui bagaimana cara bersolawat atasmu, tetapi kami tidak tahu bagaimana bersolawat atasmu. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan ucapan itu, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, ucapkanlah oleh kalian semua Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, rahmatilah Muhammad dan keluarga Muhammad. Ini bisa dilihat di dalam terjemah tafsir Al-Quran Ayatul Ahkam As-Sobuli. Lalu keutamaan bersolawat kepada Nabi. Nah, ini mohon kepada para jamaah banyak-banyak solawat. Ini apa?
bentuk perintah Allah kepada kita, sallu alaihi wasallimu taslima. Bersalawatlah kalian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu jaminan keutamaan orang melaksanakan sholawat. Apa? Dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis ini sahih, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asron. Coba bayangkan, barang siapa yang bersolawat kepadaku, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan satu solawat, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bersolawat kepadaku dengan satu solawat, maka Allah Ta'ala akan bersolawat kepadanya. Berapa? Yaitu 10 solawat. Coba bayangkan, satu solawat kita kepada Nabi, Allah Ta'ala akan mengganjar 10 solawat berupa ampunan, rahmat Allah. Coba bayangkan, hebat ya. Ya selalu senantiasa ya zikir ya istighfar harus kita lakukan, tapi solawat ini memiliki fadilah yang agung. Siapa yang bersolawat kepada Nabi satu solawat, itu dibalas Allah Ta'ala 10 sholawat, yaitu berupa rahmatnya, ampunannya. Coba, besar faedahnya sholawat ini. Kemudian yang terakhir, ya, ini bisa nanti dibuka dalam surah Al-An'am surah 6 ayat 160. Dan sholawat ini juga merupakan satu adab, sopan santun kita di dalam mengawali doa. Makanya kalau doa itu jangan kesusu. Doa itu harus diawali dengan sholawat kepada Nabi. Ya, di sini disebutkan dalam sebuah hadis, idza shalla ahadukum falyabda, ya, bitamhidillahi wa tsana'i alaihi tsumma yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, apabila salah seorang di antara kamu berdoa, hendaklah ia memulai doanya itu dengan memuji. Ojo to the point. Kalau kita berdoa kepada Allah itu langsung jaluk. Puji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang agung. Ya Allah, ya Ghafur, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salamu, ya Mukmin, ya Muhammad. Agung. Agungkan nama Allah itu sebelum berdoa. Ojo langsung to the point. Ya Allah, saya meminta ini. Adabnya itu tidak ada. Diawali dengan adab. Adabnya apa orang berdoa itu? Pertama, memuji Allah. Kemudian yang kedua, menyanjung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa kita ambil sebelum berdoa itu kita baca suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ya, ini pujian-pujian hamba kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita masuk kepada topik doa yang akan kita panjatkan kepada Allah. Kemudian yang ketiga, mengucapkan sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berdoa menurut apa yang Allah Ta'ala tentukan. Hadis tersebut mengajarkan kepada kita dalam adab berdoa, yaitu memulai dengan memuji dan menyanjung Allah dan bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya ambil dalam kitab Terjemah Fiqhus Sunnah jilid 1 halaman 377. Penulisnya adalah Dr. Said Sabiq. Ya. Artinya apa para jamaah? Mari kita biasakan untuk bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di samping ada zikir-zikir maksurat, ya, zikir-zikir seperti pagi dan petang. Ini kan ada zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Habis sholat subuh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membiasakan diri untuk membaca apa? Suratul Al-Ikhlas 3 kali, Suratul Falak 3 kali, Surah An-Nas 3 kali, kemudian Ayatul Kursi 1 kali. Kemudian ditutup dengan kalimat La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Ini sebagai bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dari mara bahaya. Pada saat selesai sholat subuh dan selesai sholat maghrib. Adapun sholat duhur, sholat asar, habis sholat isya cukup dibaca 1 kali 1 kali. Ini tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ya. Maka para jamaah, mari kita membiasakan
diri untuk bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena solawat ini akan menghantarkan kita nanti di hari kiamat akan mendapatkan syafaat kepada dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat manusia pada saat itu kesulitan untuk mendapatkan pertolongan kecuali pertolongan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikanlah sholawat ini sebagai zikir kita dalam setiap harinya ya. Kemudian kita memperbanyak istighfar juga. Nah, ini juga harus dibiasakan untuk mengucapkan. Kemudian lafaz sayyidina dibolehkan dilafadzkan di luar sholat. Adapun di dalam sholat tidak dibenarkan untuk menambahkan kalimat sayyidina, karena memang ibadah itu sifatnya tauqifiyah, sesuai dengan contoh dan tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak dijumpai di sana ada penambahan kalimat sayyidina. Kemudian yang ketiga para jamaah, adab kita ketika berdoa kepada Allah jangan tergesa-gesa. Adab berdoa awal dengan memuji Allah, kemudian sanjung Allah, dan kemudian dibuka dengan sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang singkat ini menambah wawasan pengetahuan kita kepada syariat ad-dinul Islam ini, agar kita semakin berkualitas mutu keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan memperbanyak kajian, mengkaji, itu setidaknya akan menambah ilmu kita terhadap ad-dinul Islam. Dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak mengerti akhirnya menjadi mengerti. Ya, ini sebaiknya kita jadikan sebagai kebiasaan kita untuk bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.